Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi, Pagi, Bapak. Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sehat. Iya, untuk mengawali aktivitas pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Mas Mahmud untuk dipimpin. Seluruh PAI 4, kita berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan diawali doa, kegiatan pembelajaran kita ke depan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anakku Amin. semua, tentunya kita belum kenal. Tak kenal maka tak sayang. Karena kita masih baru semua, ya maka akan saya perkenalkan dulu. Nama saya Maimun Juber. Boleh panggil Pak Maimun, boleh panggil Pak Yuber. Dan saya juga ingin kenal dengan anak-anakku semua. Yang pertama, Mas Mahmud. Ini dari mana Mas Mahmud? Ini Pak, saya dari desa sebelah, Solo. Oh iya, terima kasih Mas Mahmud. Yang kedua, ada Mbak Mami. Saya dari Banjarnegara, Pak. Jauh. Oh, jauh. Ya, ngekos Mbak ya. Di tempat Mbah, Pak. Ikut Mbah. Oh, di tempat Mbah ya. Yang berikutnya ada Mbak Mas Rida. Saya dari Brebes, Pak. Iya, dari Brebes ikut Brebes. neneknya. Bu neneknya. Iya, ya. Ini ada Sim. semua, Mas ya. Iya, Ada hadirin Pak. semua. Ya. Pada pertemuan kali ini saya dipercaya oleh sekolah untuk mengajar pendidikan agama Islam. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama yang akan kita pelajari, yaitu tentang kajian surat Al-Ma'idah ayat 48 dan hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan. Nah, itu nanti yang akan kita bahas bersama-sama untuk dua pertemuan. Nah, sebelumnya ini saya ingin memperlihatkan gambar dan saya ingin tanya ini yang pertama ini gambar orang membaca Al-Qur'an. Ini hal yang baik atau enggak ini Mas Mahmud? Baik sekali, Pak. Dapat pahala. Baik sekali, iya. Iya. Terus yang kedua ini gambar donor darah, diambil darahnya. Ini kira-kira baik atau tidak ini, Pak Mahmud? Pak. Nih, itu nggak baik, Pak. Nanti kasihan orangnya. Oh, enggak baik. Kalau menurut Mbak Mas Fidah, baik enggak kira-kira donor darah itu? Itu baik, Pak, membantu orang yang kekurangan darah, Pak. Iya, ada dua Sangat perbedaan membantu. ini ya. Kata Hmm. Mas Mahmud, ini tidak baik karena melukai ini. Tapi menurut Mbak Mas Fidah ini baik. Kalau yang gambar ketiga ini menurut kalau Lalu, menurut Mbak Mami ini baik tidak saling memberi itu. baik, Pak. Baik. Padahal itu mengeluarkan uang loh. Tapi Baik itu tidak? membantu orang lain, Pak. Oh Gitu. iya, membantu orang lain. Nah, ini sedikit gambaran apa sih itu kompetisi dalam kebaikan. Nah, nanti setelah ini saya minta tolong untuk dibantu membuatkan kelompok nanti untuk bisa mendiskusikan materi yang akan kita bahas bersama-sama. Nanti dibuat 4 kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompoknya Mas Mahmud, kelompok yang kedua itu kelompoknya Mbak Mami, kelompok yang ketiga yaitu Mbak Mas Rida, dan kelompok yang keempat yaitu kelompoknya Mbak Mas Rini. Nah, sebelumnya silakan bisa berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kita akan membahas uh, Quran surat Al-Ma'idah
ayat 48 dan juga hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan. Nah, tujuan pada pembelajaran kali ini yang pertama yaitu diharapkan nanti anak-anak semua bisa membaca Al-Quran dengan tartil dan diharapkan juga bisa menghafal Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48. Dan yang terakhir, nanti bisa membiasakan diri membaca surat Al-Ma'idah dan secara umum Al-Quran. Sehingga harapannya nanti dengan kita bisa membaca Al-Quran setiap hari bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya akan sedikit saya jelaskan terkait masalah kajian surat Al-Maidah tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, yang pertama ini dia suratnya, mohon dibantu ini. Yang pertama Mas Mahmud untuk membacakan surat Al-Maidah ayat 48. Monggo Mas Mahmud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal hukum bima kuntum fihi takhtalifun. Iya, terima kasih Sadaqallahul Mas Mahmud. Bagus sekali. Nah, berikut adalah artinya. Ini mohon dibantu untuk membacakan artinya ini Mbak Mami Susilowati. Arti terjemahan Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu, tahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Ya, terima kasih Mbak Mami sudah membacakan terjemah dari surat Al-Maidah ayat 48. Nah, ini berikut adalah hukum tajwid. Ini sudah saya kasihkan gambaran tentang tajwid beserta juga dengan kodenya. Misalkan ini yang berwarna hijau tua, ini bacaan mad jaiz munfasil. Yang hijau muda, ini bacaan mad wajib mutasil. Dan nanti dibantu mohon didiskusikan bacaan benar tersebut, kenapa kok dibaca mad jaiz munfasil, kenapa kok dibaca mad wajib mutasil. Nah, kalian nanti bisa mencari buku referensi baik buku tajwid maupun melalui Google, mungkin nanti bisa dikaji bersama-sama. Nah, berikutnya ini penjelasan dari surat Al-Maidah ayat 48. Ini dari Abdullah bin Muhammad Al-Syaikh dalam kitabnya Lubat At-Tafsir menerangkan bahwa fasladikul khairat adalah membenarkan kitabnya, yaitu Al-Quran, yang merupakan kitab yang terakhir kali diturunkan. Berikutnya ini adalah cerminan dari surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama yaitu memulai aktivitas dengan membaca basmalah. Iya, jadi setiap kali kita mau beraktivitas jangan lupa start dengan membaca basmalah. Yang kedua yaitu istiqomah dalam berbuat kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketiga ini peduli terhadap sekitar, dan yang terakhir yaitu taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Orang lagi sujud, orang lagi sholat, ini menandakan ketaatan kepada Allah. Ini dari surat Al-Maidah ayat 48 dan dikuatkan hadis ya, yaitu yang diriwayatkan oleh rawi Muslim. Berikutnya ini cerminan dari hadis tersebut ya. Yang pertama ini gambar apa ini Mbak Mami? Ini berbuat kebaikan sebelum terlambat. Karena masih mempunyai orang tua,
maka berbuatlah baik kepada orang Orang tua. tua. Dua, ini berikhtiar menjaga keimanan. Ini gambarnya apa ini kira-kira, Mbak Mas Rida? Saya lagi zikir, Pak. Iya, orang berzikir ya, ikhtiar berdoa agar dijaga keimanannya. Dan yang terakhir ini waspada terhadap fitnah dalam melakukan amal saleh. Nah, yang terakhir ini adalah beberapa manfaat dari membiasakan diri berkompetisi dalam kebaikan. Yaitu diantaranya ada tempat yang baik di akhirat, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyayang, ya, menjadikan hidup yang baik, akan mendapatkan pahala yang besar, akan mendapatkan ampunan dari Allah, terus mendapatkan jalan keluar atas permasalahan, akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, ini diantara manfaat kita membiasakan diri untuk berkompetisi dalam kebaikan. Ya, nah ini mungkin yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan sebagai tugas karena mungkin waktunya sudah hampir habis, nanti Mbak dan Mas semua bisa berdiskusi dengan teman-temannya dan bisa dipresentasikan di pertemuan yang akan datang sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan dulu? Nggak ada, Mbak Pak. Sudah, Pak. Mami, apakah sudah paham? Sudah paham. Paham. Ya, Mas Mahmud, sudah Paham, Pak. paham? Paham. Ya, Mbak Mas Rida sudah paham? Alhamdulillah, Pak, paham. Ya, Mbak Mas Rini sudah paham? Ampun, Pak. Ya, kalau sudah paham semua, saya minta tolong ini Mas Mahmud untuk sedikit menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran dan sedikit diskusi bersama ini. Monggo Mas Mahmud untuk sedikit memberikan kesimpulan sebagai refleksi Mas Mahmud. Monggo. Ya, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesimpulan hari ini yang kita pelajari adalah dalil dari kompetisi dalam kebaikan, yaitu dari Quran surat Al-Maidah, kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga tadi kita mempelajari tentang manfaat membiasakan diri berkompetisi dalam kebaikan. Itu sangat baik sekali, Pak. Ini sangat bermanfaat untuk kami yang insya Allah nanti bisa kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, Pak. Iya, terima kasih Mas Mahmud atas tanggapannya sudah memberikan refleksi pada pembelajaran kali ini. Sekian dan terima kasih. Ini sedikit kata mutiara, kompetisi dalam kebaikan adalah ajang di mana kita bisa bersaing untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan untuk mengalahkan orang lain, tetapi untuk menginspirasi mereka dan mendorong kemajuan bersama. Nah, kesimpulan dari saya dari awal sampai akhir, ya, bahwasanya kompetisi kebaikan itu merupakan hal yang sangat baik dimanapun kita berada, baik di keluarga, di masyarakat maupun di sekolah. Mari kita tunjukkan sikap yang baik atau kita memunculkan kompetisi persaingan yang baik dalam hal kebaikan. Nah, untuk mengakhiri pada pembelajaran kali ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.